Selamat pagi guys, semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat. Amin. Teman-teman, kali ini kita mau koreksi laras LW Polygon ya. Ini Lothar Walther bahan baja ya bro ya. Nah, kebetulan untuk Lothar Walther yang kali ini saya pegang, ini alurnya adalah poligonal atau alur 6. Memiliki panjang yaitu 60,5 cm ya, dengan OD 16. Nah, ini bukan pengerjaan air parabolik bro. Nah, kenapa unit ini bisa ada di tangannya Mas Roso? Nanti saya bakalan jelasin ya bro ya. Nah, untuk bikin double pot seperti ini waktunya nggak sebentar bro ya, tidak sebentar. Dan juga untuk peralatannya ini emang berbeda, seperti halnya yang cuma bikin lubang bulat aja gitu. Ini toolsnya berbeda bro ya. Dan untuk waktu juga nggak bisa sebentar kalau yang seperti ini. Ini butuh ketelitian yang sangat ekstra juga. Kalau menurut saya dari pengerjaan pembuatan lubang transfer, ini kategori dikerjakan oleh tangan profesional ya. Saya nggak pungkiri itu. Dan kalau saya pantau dari jenis rimmernya ini bro, saya lihat ya seperti ini. Nah, ini adalah rimmer yang kalau menurut saya ini standar, rimmer standar, tapi kategori loading yang tidak dangkal dan tidak terlalu panjang ya. Cuma kalau dibandingin sama loading punya air parabolik, nah ini kategori loading yang lebih panjang daripada punyanya air parabolik. Kemudian kalau saya lihat di sini, nah ini sayatannya dia itu sedikit agak mengkotak ya, saya bilang sedikit mengkotak, cuma landai. Ini sayatannya sedikit kotak tapi landai, landai sekali. Teman-teman lihat, biasanya bro, ini saya ngasih tahu juga untuk setiap personal atau perorangan ya, dia itu punya rimmer yang berbeda-beda. Nah, contohnya adalah saya mungkin sama teman saya serekan tukang bubut juga, itu rimmernya belum tentu satu tipe sama punya saya, dan kadang-kadang punya ciri khas masing-masing. Ada yang panjang sekali, kadang ada yang super pendek, dan ada juga yang emang super panjang kemudian landai. Nah ya, saya bilang setiap personal atau tukang bubut dia punya ciri khas rimmer yang berbeda-beda, kemudian bubutan yang berbeda-beda juga tentunya. Tapi kalau ini emang sudah sesuai prosedur sih mas, kalau untuk bagian loadingnya ya, ini sesuai prosedur sekali. Dan untuk lubang transfer juga kalau menurut saya ini sangat rapih ya, sangat rapih. Nah, saya mau cerita juga bro, untuk model double pot seperti ini pertama dikenalkan di dunia ya, ini oleh pabrikan Effect Impact ya, punya Swedia. Namun untuk Effect Impact tersendiri, dia larasnya tidak besar seperti ini ya. Saya jelaskan juga untuk kaliber 177-nya ya, untuk Effect Impact itu teman-teman percaya larasnya OD-nya berapa? Itu adalah 7 mili bro ya, untuk larasnya OD-nya 7 mili. Kemudian dia buatkan pot kuningan, kemudian dikasih serumbung dan mengalami banyak sekali proses sehingga menghasilkan pengerjaan yang kalau menurut saya premium juga dari Effect Impact. Namun kalau untuk potnya ini bisa dilepas, kalau punya Effect Impact itu bahannya kuningan ya, untuk potnya dia bahan kuningan, kemudian disambung ke laras yang memiliki diameter yaitu OD 7 mili. Seperti itu, berbeda sama yang ini. Kalau ini adalah utuh ya, ini utuh laras gelondongan kemudian dibikinkan double pot seperti ini ya. Kalau untuk Effect Impact itu jelas CNC, namun kalau yang ini manual. Ini manual bro ya, gitu. Bedanya itu aja sih.
Jadi ini punya LW Polygon yang dari tadinya adalah OD-nya 16, kemudian dikupas atau dibubut menjadi sesuai keperluan chamber itu. Ada yang 16 biasanya ya, ada yang 14, ada yang 13, bahkan sampai 12. Namun untuk barrel-barrel lokal ataupun barrel LW yang dikerjakan untuk unit lokal, maksudnya rata-rata untuk potnya dia tidak disambung melainkan dilangsungkan ya. Ini sangat profesional sekali kalau menurut saya. Dan kalau dilangsungkan seperti ini bro ya, ini juga lebih sulit daripada yang pakai adapter. Kalau pakai adapter salah sedikit masih bisa kita otak-atik, ataupun bila ada kesalahan fatal bisa kita potong. Tapi kalau ini, kalau sekali fatal ya udah bro, nggak bisa dipakai. Kalau yang ini harus dipotong total gitu. Kalau yang ini ya bro, seperti itu. Nah ini double pot. Oh iya, untuk koreksinya di mana Mas Roso ini Mas ya? Baik, saya bakalan koreksi di bagian crowningnya. Bentar, ini sedikit kurang jelas bro. Bentar ya, kata orangnya nih akurasinya sih nggak ketemu. Silau sekali ya bro ya. Nah ini mas ya, jelas sekali. Nah ini untuk bagian lennya mas, yang saya koreksi, ini kebabat sama amplas bagian lennya. Coba kita putar lagi. Nah itu juga kebabat. Nah ini agak lumayan dalam. Tuh, itu kebabat juga bagian alurnya. Ini kena amplas. Dan kemudian kalau untuk crowning juga sedikit sekali agak miring. Sedikit sekali, tapi yang sangat signifikan sekali ini di bagian lennya, ini kena amplas. Tuh ya, teman-teman lihat itu sangat kasar sekali bro. Itu ngeblur lagi ya. Nah itu len bagian coknya. Ini lumayan dalam. Nah paling nanti saya sedikit kasih potong aja mas, mungkin entah 2 mata atau 2,5 ya. Coba nanti saya cek lagi. Nah ini kebabat sama amplas ini udah saya bersihin loh. Larasnya ini bukan bekas residu. Nah, kemudian di sini mas, nah, tipis, gede, tipis ya. Nah, di sini juga ada kemiringan mas. Nah, ini gede, ya, itu besar bro. Kita putar lagi, jadi tipis. Ya, nah itu mas, jadi koreksi saya ini crowning miring sama lennya ini kebabat sama amplas, jadi kena amplas gitu. Dan koreksi saya paling seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti sedikit saya kasih potong di sini, kemudian untuk crowningnya saya luruskan sesuai prosedur saya, semoga bisa membaik, intinya seperti itu. Tapi kalau kita lihat secara yang udah sih biasanya langsung membaik bro, seperti itu. Oke, see you next time, thank you.